Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan renungan pada tanggal 20 Mei tahun 2022. Sebelum kita memulai renungan kita dan mendengarkan renungan kita pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat, atas karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami masih dapat menikmati satu hari lagi di bumi ini Bapa. Terima kasih hari ini kami masih bisa mendengarkan renungan-Mu melalui Renungan Suling edisi 20 Mei 2022. Biarlah apa yang kami dengar, biarlah apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami, dapat kami terima dengan baik, dapat menjadi rema, dapat menjadi berkat untuk hidup kami dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Renungan suling kita pada hari ini berjudul Orang Kristen Daur Ulang, yang diambil dari bacaan Alkitab Roma 3 ayat 21 hingga 31. Roma 3 ayat 23 hingga 24, Tuhan berfirman, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus." Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita pasti tidak asing dengan istilah daur ulang. Daur ulang adalah pemrosesan kembali bahan yang pernah dipakai, misalnya serat, kertas, dan air untuk mendapatkan suatu produk baru. Material yang bisa didaur ulang terdiri dari sampah kaca, plastik, kertas, logam, tekstil, dan barang elektronik. Setelah didaur ulang, barang-barang yang tadinya sudah menjadi sampah, bahkan limbah, dapat menjadi barang berkualitas dan bernilai tinggi. Perkembangan teknologi saat ini bahkan telah mampu mendaur ulang air. Artinya, memproduksi ulang air yang sebelumnya tidak layak digunakan, menjadi layak untuk dimanfaatkan. Air yang telah didaur ulang bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, bahkan bisa untuk air minum. Seperti sampah dan air yang tidak dapat digunakan, demikianlah kehidupan kita sebelum kita dilahirkan kembali di dalam Kristus. Kita orang-orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Paulus mengatakan bahwa kita semua berdosa di hadapan Allah dan sudah selayaknya untuk dihukum. Tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Bahkan, ketika berada dalam kandungan ibu pun, kita telah berdosa. Siapapun yang hidup dalam dosa akan dihakimi oleh Allah. Lebih fatal lagi, sebagai manusia yang berdosa, tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Usaha kita mencari jalan keselamatan berakhir dengan kesia-siaan. Tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan kebaikan. Akan tetapi, kabar baiknya adalah Kristus telah ditetapkan menjadi jalan pendamaian bagi kita. Oleh kasih karunia-Nya, kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, Allah memperhitungkan kita sebagai orang yang benar. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah Allah mendaur ulang kehidupan kita. Secara rohani, kita adalah sampah dan limbah yang menjijikan, penuh dosa dan terpelenggu oleh kuasa dosa. Tidak ada satu pun atau apapun yang dapat kita gunakan sebagai upaya pembenaran agar kita berkenan di hadapan Allah. Hanya karena kasih karunia-Nya, Dia mendaur ulang hidup kita dari seorang pendosa menjadi seorang yang dibenarkan oleh Allah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kepastian keselamatan yang kita terima dalam Kristus, itulah yang mampu membuat hidup kita lebih berarti.
Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, pokok doa kita pada hari ini adalah mari kita berdoa untuk jemaat yang sakit, jemaat yang membutuhkan pekerjaan, yang sedang mengalami lemah iman, agar Tuhan memberi kekuatan dan pemulihan. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya menjadi rema, menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.